Oke, Bang Fahmi sebagai praktisi hukum nih, seperti apa melihat heboh nih kemarin pihak kepolisian telah menggerebek rumah produksi film dewasa di daerah Jakarta Selatan. Abang sendiri melihatnya seperti apa sih mungkin penggerebekan rumah produksi film dewasa dan melibatkan berbagai kalangan nih, dari selebriti, terus dari selebgram, terus dari ada komedian juga, influencer. Gimana mungkin abang melihatnya kalau di Indonesia nih? Ya, mengenai berita yang ramai kemarin terkait masalah pornografi, memang menjadi marak ya sekarang. Ada beberapa, terutama yang terakhir kemarin itu melibatkan diduga seorang selebgram, kemudian dia membuat film. Artinya mereka sudah punya rumah produksi sendiri gitu untuk film yang beradegan tidak senonoh ini diedarkan kepada masyarakat. Nah, memang dalam undang-undang pornografi hal tersebut dilarang, ya, karena ya saya sudah lihat sendiri videonya. Ada sebuah adegan yang tidak senonoh, kemudian ada adegan berciuman dan lain sebagainya. Nah, ancaman hukuman di sini memang lumayan tinggi ya untuk bagi orang yang memproduksi, orang yang menyebarkan, orang yang mengedarkan, memperjualbelikan, itu ancaman hukumannya maksimal 12 tahun. Nah, buat si artis sendiri, artis yang beradegan pornografi, nah dia bisa dikenakan juga ada pasal tersendiri bagi pemainnya. Ketika seorang bersedia dirinya diambil untuk aktivitas pornografi, maka dia bisa dijerat dengan dikenakan pasal tersendiri yang ancaman hukumannya memang di bawah 12 tahun, yaitu 10 tahun. Bang, di Indonesia sendiri batasannya seperti apa sih pornografi ini? Artinya kan banyak juga film-film yang kadang ada unsur-unsur yang ke adegan dewasa. Nah, untuk yang pornografi sendiri batasannya seperti apa di Indonesia nih, undang-undang pornografinya? Nah, gini, batasan undang-undang pornografi itu adalah seseorang memperlihatkan bagian tubuhnya yang dinilai melanggar norma kesusilaan. Contoh, bagi wanita ya ada bagian-bagian tersendiri ya di wilayah dada, kemudian di wilayah vital dalam dirinya gitu. Nah, tapi dalam konteks video ini saya melihat memang sudah sangat tidak senonoh ya. Bukan hanya memamerkan bagian dari tubuhnya, tapi juga beradegan. Nah, beradegan di atas kasur dengan bergaya, seorang wanita ada di atas, seorang pria ada di bawah. Nah, saya kira ini sudah keterlaluan ya, sudah konteksnya sudah sangat merusak moral anak-anak kita gitu, yang mana setiap orang bisa mengakses. Dia bayar sepanjang dia bayar, dia punya akun, maka bisa mengakses. Apalagi sekarang juga malah makin beredar luas di media sosial gitu ya. Nah, untuk seseorang yang menyebarkan katakanlah di media sosial, memang bisa dijerat dengan undang-undang tersendiri, undang-undang ITE, itu pasal 27 ayat 1 gitu. Nah, makanya kita juga di sini menghimbau kepada masyarakat jangan menyebarluaskan. Proses hukum Polda Metro, tim cyber sedang bekerja mencari pelaku lain yang memang ikut berkecimpung dalam pembuatan video tersebut. Nah, kita harapkan ya mereka yang memang nantinya dinyatakan melanggar undang-undang pornografi bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya. Oke Bang, ini kan yang baru muncul kan diduga ada 2 selebgram nih, pemeran utamanya nih Bang yang bakalan diperiksa. Nah, masih ada belasan lagi nih, karena ini kan udah 1 tahun dan filmnya udah banyak nih, menghasilkan film-film banyak dengan judul-judul yang berbeda-beda nih. Artinya pelakunya juga masih banyak nih, belasan nih perempuan-perempuan yang bermain di situ. Apakah mereka juga akan sama terkena jerat pasal yang
10 tahun ancaman penjara, atau dilihat dulu nih dari adegan yang mereka lakukan di film tersebut? Iya, memang sebenarnya bukan ini aja, banyak juga dari platform media lain yang memang membuat video dan menyebarkan, gitu ya. Dan saya juga punya pengalaman di Polda Metro juga, memang ada beberapa pemilik akun berupa rumah produksi yang menyebarkan film-film yang memang di dalamnya itu beradegan senonoh. Nah, memang sepertinya karena ini ada kebebasan sekarang kan dunia digital, siapa bebas membuat akun, menyebarkan, kemudian masyarakat mudah menonton. Saya kira di sini adalah tugas Polri ya, karena ini sudah menjamur di mana-mana. Mungkin ada baiknya juga dibuatkan satgas anti pornografi itu, yang tujuannya memang artinya jangan hanya ini aja, nanti yang lain-lain tidak terlindungi gitu, masyarakat tidak terlindungi dengan video-video yang lain. Bang, untuk krunya sendiri, kru terus tim produksinya, produsernya itu juga berat juga Bang hukumnya, karena kan mereka secara sadar membuat dan mendistribusikan dan menjual dari hasil video tersebut. Ya, kalau dalam undang-undang pornografi itu deliknya itu adalah orang yang memproduksi. Yang memproduksi itu kan bisa banyak pihak. Ada produser, ada sutradara, ada kameramen, ada pendana, ada penyedia jasa. Nah, itu semuanya masuk dalam lingkup. Artinya siapapun pihak yang ikut membantu atau ikut serta membuat video itu, ya semuanya harus dikenakan sanksi. Termasuk misalkan ada aktor yang ikut bermain di situ tapi tidak melakukan adegan yang dewasa, tapi kena juga karena ikut terlibat atau gimana? Misalkan ada di artis terus ikut main di situ, perannya nggak ada adegan panasnya gitu. Oh, kalau gitu, kalau ada pihak lain yang memang dia tidak berlaku atau beradegan sure, saya kira itu tidak kena sanksi pidana ya, karena dia memang tugasnya bermain film, ya biasa aja gitu. Yang justru menjadi harus benar-benar ditindak itu adalah ya pelaku yang beradegan tersebut. Bang, ini tugas Kemenkominfo juga nggak sih? Ada kan udah setahun nih, ini website ini, situs ini ada ini dan dinikmati oleh para pelanggan yang membayar video itu untuk menonton. Ya, memang ini sebenarnya bagian dari tugas Keminfo gitu. Ya, cuman tadi saya katakan kembali, sekarang nih era digital sudah semakin merebak. Siapa bisa membuat akun, bisa menyebarkan, kan gitu. Ya, memang bukan hanya Keminfo di sini. Penegakan hukum juga saya kira harus hadir di sini supaya orang-orang yang nantinya akan atau berniat untuk ikut membuat film itu dan ikut mau mencari uang katakanlah dengan membuat video itu lalu menyebarkan ke masyarakat juga mengurungkan niatnya gitu.